kita mesti mewaspadai faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pindahnya suara dengan cara-cara yang kotor hingga dengan mengantisipasi segala kecurangan yang terjadi di TPS nanti. Warga Jakarta adalah pemilih yang rasional, mempertimbangkan pilihannya, selalu mengutamakan aspek kompetensi, kualitas, kapabilitas, bukan soal sentimen, apalagi soal karena dukungan politik penguasa dan partai politik. Semoga saja Pramono Anung dan Rano Karno tidak membuat blunder yang malah membunuh diri sendiri. Lagi-lagi Pramono Anung, Rano Karno semakin menyala. Hasil survei terbaru SMRC, elektabilitas Pramono Anung sudah menyentuh angka 46%. Ridwan Kamil semakin melorot dan semakin jauh ke angka 39,1%, sedangkan Dharma Pongrekun stagnan di angka 5,1%. Tren survei pasangan calon gubernur nomor urut 3 ini konsisten menanjak setelah hasil survei sebelumnya Pramono Anung memperoleh angka 41,6%, sedangkan lawannya Ridwan Kamil berada di angka 37,4%. Lembaga survei yang lain juga memberikan tren yang serupa. Pada hasil survei Kompas, Pram Rano memimpin dengan angka 38,3%, unggul atas Ridwan Kamil Susono dengan elektabilitas 34,6%. LSI juga mengeluarkan hasil yang serupa dengan angka elektabilitas 41,6% untuk Pramono Anung dan 37,4% untuk Ridwan Kamil. Walau poltreking memberi kemenangan 51,6% kepada Ridwan Kamil Susono, nyatanya hasil tersebut diragukan oleh publik karena tidak dapat membuktikan keseluruhan proses penelitian di depan Dewan Etik Persepi. Yang lebih menarik, tingkat likability atau kesukaan masyarakat terhadap Pramono Rano Karno ternyata jauh lebih besar. Meski tingkat pengenalan publiknya itu hanya 55% kepada Pramono Anung, tetapi tingkat kesukaannya sangat tinggi terhadap angka 55% itu, yaitu sekitar 77%. Sedangkan Ridwan Kamil malah berbanding terbalik. Meski tingkat pengenalan publiknya sudah mencapai 91%, tetapi tingkat likability-nya hanya 74%. Susono jauh lebih menyedihkan. Tingkat popularitasnya hanya 29%, tingkat kesukaannya hanya 61%. Rano Karno jelas lebih gahar. Sudah popularitasnya 93%, tingkat likability-nya tertinggi dibanding calon lain, yaitu 92%. Di atas kertas, hasil ini membuat saya semakin optimis jika Pramono dan Rano Karno bisa menang satu putaran di Pilgub Jakarta kali ini. Bayangkan dengan angka elektabilitas 66%, masih ada 9,8% pemilih yang belum menentukan pilihannya. Jika melihat tren survei sebelumnya, di mana suara Ridwan Kamil dan Pramono Anung sama-sama naik, tetapi tingkat kenaikannya lebih besar untuk Pramono Anung kira-kira 2:1. Maka sisa sekitar 6% dari 9,8% undecided voters diprediksi akan bergabung ke Pramono Anung dan Rano Karno. Jika tidak ada faktor besar yang mempengaruhi tren tersebut, maka Pramono Anung bisa saya prediksi memperoleh suara sebesar 52,5%. Dengan perolehan suara tersebut, maka Jakarta tidak perlu butuh putaran kedua lagi untuk menentukan siapa gubernurnya. Cukup satu putaran dengan syarat kemenangan mutlak 50% plus 1 suara. Angka itu semakin menyala karena Pramono Anung Rano Karno resmi mendapatkan dukungan dari Anies Baswedan. Pengaruh elektoral Anies Baswedan masih sangat besar untuk menaikkan elektabilitas Pram Rano. Setidaknya memaksimalkan suara undecided voters. Pengaruh Anies Baswedan bahkan sangat bisa menggeser suara Ridwan Kamil ke Pramono Anung karena sebelumnya porsi suara pemilih Anies ke Ridwan Kamil dan Pramono Anung juga tidak jauh berbeda. Porsi ini mulai dibuktikan oleh suara pemilih PKS yang juga banyak memilih Pramono Anung dibandingkan dengan Susono itu sendiri. Pada survei Kompas beberapa waktu yang lalu, sebanyak 30,6% pemilih PKS menyatakan pilihannya kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Apalagi blunder-blunder dari pihak Ridwan Kamil dan Susono seolah tidak pernah berhenti.
Habis satu blunder, disusul lagi dengan blunder yang lainnya. Dari mulai penistaan Nabi yang dianggap melecehkan perempuan, agama Islam, dan kota Jakarta itu sendiri, hingga aksi selebrasi Ridwan Kamil saat menonton replay gol Persija Jakarta yang dianggap sebagai pecinta sepak bola yang palsu. Eits, tapi jangan jumawa dulu. Itu hitungan matematika dan logika ilmiah dengan menganalisa sebuah tren yang positif. Kita mesti mewaspadai faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi pindahnya suara dengan cara-cara yang kotor hingga dengan mengantisipasi segala kecurangan yang terjadi di TPS nanti. Baru-baru ini, PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, merombak sekaligus 305 pejabat administrator, pengawas, dan subketua kelompok di Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya camat, lurah, dan berbagai perangkat dinas lainnya. Meskipun alasannya untuk rotasi, penyegaran, dan bagian dari seleksi berdasarkan kompetensi, tetapi patut dicurigai jika pergantian lurah, camat, dan pejabat-pejabat lainnya ini diduga bagian dari strategi gelap penguasa untuk membantu Ridwan Kamil agar menang di Pilgub Jakarta kali ini. Bagaimana tidak, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada perombakan besar-besar lurah dan camat di Jakarta. Mungkin mengingat masa kampanye yang sempit dan elektabilitas yang semakin anjlok, maka cara barbar diduga sedang disiapkan. Padahal sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa tidak boleh melakukan perombakan atau mutasi pejabat pada saat pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Larangan mutasi itu bahkan berlaku 6 bulan terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU. Bawaslu juga membuat aturan tegas bahwa kepala daerah dilarang mengganti pejabat menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 dalam rangka pencegahan sengketa dan proses pemilu. Politik bansos, cara yang paling efektif untuk menundukkan kepala para pemilih menjadi senjata terakhir. Apalagi jika sampai Jokowi benar-benar turun gunung untuk membantu Ridwan Kamil, maka apa yang terjadi di Pilpres 2024 berpotensi besar terulang kembali di Pilgub Jakarta kali ini. Tapi saya percaya kepada warga Jakarta sepenuhnya. Warga Jakarta adalah pemilih yang rasional, mempertimbangkan pilihannya, selalu mengutamakan aspek kompetensi, kualitas, kapabilitas, bukan soal sentimen, apalagi soal karena dukungan politik penguasa dan partai politik. Tren survei yang positif ini ditambah dengan dukungan dari Anies Baswedan. Rasanya Pramono Anung, Rano Karno hanya perlu mempertahankan ritme kampanye politik, terutama soal komunikasi verbalnya. Semoga saja Pramono Anung dan Rano Karno tidak membuat blunder yang malah membunuh diri sendiri. Pasangan ini sebenarnya sudah cukup hanya menjadi diri sendiri tanpa harus memaksakan menjadi orang lain. Tinggal memaksimalkan performa di panggung debat terakhir nantinya, tanpa harus menyerang, tanpa harus reaktif, tanpa harus provokatif. Cukup berikan originalitas ide dan gagasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh warga Jakarta. Optimis Pramono Anung Rano Karno menang satu putaran, biar kagak ribet dah. Saya John Sitorus, Insight.